Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat jumpa dan bertemu dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara, dari rumah tercinta kita, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan pada video ini kita akan berbicara tentang jenis-jenis doa Katolik. Mungkin Anda bertanya, emangnya doa kita ada jenis-jenisnya, ada bentuk-bentuknya? Kok aku belum pernah mendengarnya sih? Dan apakah itu akan lebih menarik dan asik kalau kita menyimak dan mengikuti tayangan video ini? Saudara-saudari yang seiman dalam Kristus, dalam tradisi Katolik, kita mempunyai 3 jenis atau bentuk pokok ungkapan kehidupan doa. Yang pertama disebut doa lisan, doa vokal, doa kata-kata, doa oral. Dan yang kedua disebut doa renung, lebih terkenal dengan istilah meditasi. Dan yang ketiga, doa paling tinggi derajatnya, disebut doa batin atau kontemplasi. Ketiganya mempunyai dasar dan ciri khas yang sama, ialah ketenangan hati atau keheningan batin atau jiwa kita. Dan ini adalah kewaspadaan yang memelihara sabda dan membuat jiwa dan hidup kita tenang di hadirat Allah. Ketiga bentuk ungkapan ini sungguh menjadi puncak-puncak kehidupan doa manusia. Akhirnya pengetahuan yang perlu dan harus dihafal bahwa ada 3 jenis doa dalam tradisi iman Katolik itu. Doa lisan, meditasi, dan kontemplasi. Saudara-saudari yang terkasih, kita awali dalam renungan dan juga katekese ini jenis atau bentuk doa yang pertama, yaitu doa lisan, doa vokal, atau doa oral. Kita akan mencoba untuk mempelajarinya, dan saya akan menyampaikan katekese doa ini. Sering orang mengatakan bahwa arti dari doa ini adalah doa yang disampaikan lewat mulut, lewat ucapan, dan doa langsung dalam relasinya dengan Tuhan. Dan ini berarti juga dengan jujur menyatakan isi hati orang yang beriman di hadapan Tuhan. Maka dalam doa lisan ini terkenal sekali bahwa doa ini mempunyai isi. Dan isi dari doa ini adalah pertama permohonan, kedua harapan, ketiga puji syukur, dan keempat tobat. Jadi doa lisan bukan hanya satu isinya, hanya permohonan-permohonan yang seringkali membuat kita mandek dan tidak berkembang,
karena merasa tidak dikabulkan. Tapi lihatlah, ada 4 isi dari doa ini. Untuk jelasnya kita akan tinjau satu persatu dari isi doa vokal ini. Tadi saya mengatakan bahwa isi dari doa vokal ini ada 4, dan saya mau mencoba menerangkannya itu. Pertama, permohonan. Saya mengatakan bahwa ini bukanlah meminta-minta, bukanlah mengemis karena kekurangan kita. Misalnya manusia meminta kebutuhan-kebutuhan untuk barang-barang dalam hidup ini atau yang bersangkut paut dengan harta dunia. Dalam permohonan ini diakui dan dinyatakan kelemahan manusia dan kemiskinan manusia, yaitu bahwa manusia itu menderita sengsara karena dosa-dosanya. Penderitaan ini disebabkan dosanya. Maka manusia selayaknya bersandar pada kekuatan Allah. Oleh karena itu, yang pertama-tama dimohon adalah pengampunan dan belas kasih Tuhan. Sebab dosa manusia merupakan sumber kemalangan yang paling besar. Yang kedua adalah harapan. Ini adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan akan didapatkan, atau suatu kejadian akan berubah dan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Maka dalam dua harapan ini, iman dan keyakinan yang mendasari ampuhnya doa itu. Doa yang penuh kuasa karena iman, keyakinan, dan terus-menerus setia. Maka dasarnya adalah Tuhan sendiri yang bersabda, "Carilah, maka kamu akan mendapat. Mintalah, kamu akan diberi. Ketuklah, pintu akan dibukakan." Isi dari doa vokal yang ketiga adalah puji syukur. Itu tidak sama dengan terima kasih. Puji syukur pertama-tama mengungkapkan rasa heran dan kagum atas kebaikan, kemuliaan, dan kerahiman Tuhan. Maka sumber dan fokusnya adalah Tuhan sendiri. Maka dalam kemuliaan, gereja juga dapat berdoa, "Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar." Gereja bersyukur karena kemuliaan Tuhan, bukan karena anugerah yang telah diterimanya. Puji syukur merupakan kegembiraan bahwa ada Tuhan. Maka syukur ada Tuhan yang Maha Rahim dan penuh mulia. Yang keempat adalah tobat. Arti dari tobat ini secara harafiah adalah tindakan penyesalan. Mau merubah diri, merubah sikap. Dan ini adalah suatu jenis doa Kristiani yang mengekspresikan duka cita atau kesedihan karena dosa-dosa yang diperbuat. Dalam doa ini kita mengungkapkan dalam kata-kata suatu tindakan yang sangat personal, yang melibatkan kehendak
dan afeksi dari kita yang mendaraskan atau mengucapkan. Maka doa tobat ini juga dapat digunakan dalam suatu ibadat liturgis ataupun digunakan secara pribadi, terutama sehubungan dengan pemeriksaan batin. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mengetahui isi dari doa vokal tadi atau oral ataupun lisan, kita menyadari betapa kita seringkali salah paham, salah kaprah, yang hanya mengetahui bahwa doa-doa lisan itu isinya hanyalah permohonan-permohonan. Maka saya mau mengatakan dalam kesimpulan ini, yang indah dari doa lisan kita itu adalah berdasarkan pada kesatuan badan dan jiwa dalam kodrat manusia. Hal ini menghubungkan badan dengan doa hati menurut contoh Yesus yang berdoa kepada Bapa dan yang mengajar murid-muridnya doa Bapa kami. Contoh doa vokal yang sempurna yang diajarkan Kristus sendiri sebagai guru dan Tuhan kepada murid-muridnya. Doa sungguh lengkap, sungguh mengungkapkan arti yang sebenarnya dari doa vokal ini. Oleh karena itu, orang mengatakan cukup bagi saya berdoa Bapa kami. Saudara-saudari yang terkasih, akhirnya kita mengakhiri bagian pertama dari tema doa kita ini. Terima kasih pula telah mendengar dan menonton posting video ini. Kita akan berjumpa dengan topik yang kedua dari jenis doa kita, yaitu meditasi atau doa renung. Akhirnya selamat berpisah dan bertemu pada video selanjutnya. Saya mengucapkan Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati Yesus melalui hati Bunda Maria.